Indrawati lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Beliau merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau juga dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia pada tahun 2006. Sri Mulyani juga masuk ke dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2021 pada posisi ke-66. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju. Core value berorientasi pelayanan ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan mengamanatkan dilakukannya reformasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah implementasi sistem baru berupa PSIAP oleh DJP, yang akan memanfaatkan sederet teknologi seperti Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence, dan Robotics Process Automation, yang akan dilakukan secara nasional, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan dengan lebih mudah, andal, terintegrasi, dan akurat. Selain itu, implementasi NIK sebagai NPWP yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid 2 juga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan karena tidak perlu repot mendaftarkan diri lagi. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nilai akuntabel yang terdapat pada Ibu Sri Mulyani ditunjukkan melalui pencapaian opini WTP dari BPK untuk LKPP tahun 2016. Hal ini merupakan kali pertama LKPP mendapatkan opini WTP semenjak LKPP disusun pada tahun 2004. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan APBN kita, yang merupakan hasil capaian kinerja APBN setiap bulan dalam rangka transparansi pemerintah dalam pengelolaan APBN. Ibu Sri Mulyani memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni di bidang keuangan dan ekonomi. Beliau telah dipercaya untuk menduduki posisi atau jabatan penting selama karirnya. Beliau menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 sampai 2010 dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ibu Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 sampai 2016. Selain itu, beliau juga telah mendapat berbagai macam penghargaan, baik itu pada skala nasional maupun global. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Ibu Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai salah satu menteri yang memiliki kinerja paling baik. Harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan, baik itu latar belakang suku, agama, dan ras. Pada masa pemilu 2019 lalu, Sri Mulyani membuka ruang percakapan dengan sejumlah pegawainya di Kementerian Keuangan untuk menghindari eksklusivitas dan intoleransi. Percakapan ini diharapkan mampu menumbuhkan toleransi dan inklusivitas di tengah perbedaan dengan beragam agama, suku, gender, ras, dan golongan. Loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satu perilaku yang menunjukkan nilai loyal yaitu setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Setelah 6 tahun menjabat sebagai salah satu Direktur Pelaksana Bank Dunia, beliau rela meninggalkan jabatannya di bulan Juli 2016 untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani menunjukkan kesetiaannya kepada negara Indonesia. Ibu Sri Mulyani telah menerapkan perilaku adaptif, yaitu dengan menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Misalnya, selama pandemi COVID-19, Ibu Sri Mulyani mengambil langkah-langkah keuangan yang adaptif, seperti mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, dan melakukan restrukturisasi anggaran untuk kebutuhan mendesak. Ibu Sri Mulyani juga berperan proaktif dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Dengan penerapan perilaku adaptif ini, Ibu Sri Mulyani mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ibu Sri Mulyani melalui Kementerian Keuangan mendorong kolaborasi dan keterlibatan dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional, sektor swasta,
institusi pemerintah lainnya, dan partisipasi dalam forum internasional untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan keuangan. Salah satu contoh yaitu Ibu Sri Mulyani secara aktif terlibat dalam forum internasional seperti pertemuan G20, KTT Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, dan pertemuan keuangan internasional lainnya. Melalui partisipasinya, Ibu Sri Mulyani berusaha untuk membangun kemitraan dan kerjasama multilateral yang dapat mempengaruhi kebijakan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan penerapan perilaku kolaboratif ini, memungkinkan Ibu Sri Mulyani untuk memanfaatkan keahlian, pengalaman, dan sumber daya yang ada di berbagai sektor dan negara untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan ekonomi dan keuangan Indonesia.